di bulan suci Ramadan, di pagi harinya dia berada dalam naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ketika ia berada di malam hari, dia juga berada dalam naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikhususkan dengan hadis terakhir, khusus untuk 10 malam terakhir, barang siapa yang menghidupkan malam-malam untuk mencari Lailatul Qadar dan karena keimanan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Ramadan yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, nikmat terbesar bagi kita saat ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita dua nikmat terbesarnya, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, yang dengan dua nikmat tersebut, nikmat kesempatan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan nikmat sehat ketika berada di bulan Ramadan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan segala amaliyah-amaliyah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa nikmat sehat dan nikmat kesempatan ini adalah dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Maka mudah-mudahan di Ramadan kali ini, ketika berkumpulnya dua nikmat ini di dalam diri kita, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik sahabat Ramadan yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup identik, memiliki redaksi yang beda-beda tipis, dan kemudian menjanjikan pahala yang sama. Hadis yang pertama berbunyi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian hadis yang kedua, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang ketiga, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 3 hadis ini menjanjikan kepada manusia yang mengamalkan apa yang diperintahkan dalam hadis ini, bahwa mereka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosa yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka lalai dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Ramadan yang sama dimuliakan Allah, ketika sebuah hadis yang pertama tadi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ketika orang yang berpuasa atau barang siapa yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mendirikan malamnya atau menghidupkan malamnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni juga dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang menghidupkan malam-malam terakhir di 10 hari terakhir Ramadan, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sangat-sangat menarik untuk kita, karena ketika bunyi redaksinya man shoma Ramadan, berarti orang itu dalam keadaan berpuasa. Maka siapa yang berpuasa dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti ketika Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa, puasa ini kan dikerjakan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti orang tersebut selama kurang lebih 12 jam sampai 14 jam mereka dalam naungan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya di pagi hari mereka berada di bawah ampunan Allah karena mereka berpuasa. Nah, bagaimana dengan malamnya?
Ada hadis Nabi SAW yang sama bunyinya, hanya berbeda pada man soma dan man qoma. Barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya, ini menghidupkan malam ini bisa dengan berzikir, bisa dengan sholat malam, bisa dengan membaca Al-Quran, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti kalau sebelumnya hadisnya mengampuni dosa yang kita kerjakan ketika kita berada di pagi hari, maka hadis yang ini memberikan kita ampunan ketika kita berada di malam hari. Maka jelas-jelas bahwa manusia yang berada di bulan suci Ramadan, di pagi harinya dia berada dalam naungan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ketika ia berada di malam hari, dia juga berada dalam naungan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikhususkan dengan hadis terakhir, khusus untuk 10 malam terakhir. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam untuk mencari Lailatul Qadar, dan karena keimanan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa selama 24 jam manusia yang berada di bulan suci Ramadan, pagi hari mendapat ampunan, malam hari juga mendapatkan ampunan dari Allah. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan, atau ia mendapati Ramadan dan keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan, maka orang seperti ini seperti ayam yang mati di tengah-tengah tumpukan jerami. Artinya seperti orang yang masuk ke dalam pesta tapi keluar dari pesta dalam keadaan yang masih lapar. Artinya dia mendapati fasilitas ampunan yang begitu besar, tapi keluar dari Ramadan sama sekali ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi para sahabat Ramadan yang ada di rumah, yang merasa bahwa Ramadannya di hari-hari kemarin kurang maksimal, maka jangan putus asa dan kemudian malah membiarkan Ramadan di hari-hari berikutnya sama dengan Ramadan di hari-hari sebelumnya. Maka bertekadlah bahwa kalau 20 hari kemarin Ramadannya kacau sekali, maka insya Allah masih ada 10 hari berikutnya di Ramadan yang bisa dia mulai dari awal lagi. Dia mulai dari baru, bahwa di pagi hari ia mendapatkan ampunan, di malam hari ia mendapatkan ampunan, di 10 malam terakhir ia mendapatkan ampunan, karena 3 hadis yang telah dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man soma, man qoma Ramadana, man qoma Lailatul Qadr, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka semoga kita semua adalah orang-orang yang bisa mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.